Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk minggu depan tanggal 30 Desember 2024 ya. Hari Seninnya tanggal 30. Hari ini besok libur ya. Jadi ya nanggung ya sebenarnya untuk hari ini tanggal 27 ini habis libur 2 hari, market buka 2 hari, market libur lagi. Kalau kita lihat transaksinya IHSG sebenarnya nggak terlalu ramai hari ini, cenderung sepi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk nilai transaksinya. Paling gede di saham BBRI itu pun cuma 587 M-an ya, dan asingnya keluar. Kemudian di Goto, Bank Mandiri, Telkom, BBSA ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak terlalu ramai. Jadi IHSG hari ini sepi ya, ya wajar ya, soalnya ya kecepet ini ya. Habis libur 2 hari, market buka, habis itu libur lagi 2 hari. Untuk besok Senin mungkin masih pantau level ini. Semoga aja IHSG nggak jebol di bawah 7.000, itu udah cukup bagus ya. Semoga aja sih bisa mantul naik atau bisa hijau. Cuman kita lihat saja untuk minggu depan ya, hari Senin kalau di awal market merah, pantau level 7.000-an ini, semoga nggak jebol di bawah itu. Hari ini yang paling banyak dibeli asing ada brand Bank Mandiri, Telkom, Antam ya. Antam hari ini naik cukup tinggi, asingnya masuk 39,4 M. Ini sih hitungannya lumayan banyak ya kalau kita bandingkan nilai transaksinya 77 M-an. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Bank BRI, hari ini XDET. Kemudian Goto hari ini turunnya cukup dalam, asingnya keluar 29,4 M. ICBP, Adaro, BBNI juga keluar untuk asingnya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG, masih pantau level 7.000-an, semoga nggak jebol di bawah itu untuk besok minggu depan. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham BBRI. Ini hari ini tanggal 27 itu XDET, harga sahamnya masih cukup kuat ya hitungannya, walaupun turun 2,38%, secara teknikal masih bertahan ini di area supportnya 4.100 ya. Semoga aja sih bisa langsung hijau untuk besok Senin, semoga aja ya. Kalau bisa langsung hijau berarti bagus ini untuk Bank BRI ya. Udah di harga bottom, soalnya pas XDET pun harganya masih bertahan di area support, nggak jebol atau longsor di bawah itu. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya masih keluar hari ini, net sell 168,9 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ya, untuk Bank BRI yang masuk masih didominasi broker-broker retail. Lokalnya ODXL ya, kemudian CCNI, XI ini NetBuy. Di saham Bank BRI masih broker-broker ini yang masuk. Untuk asingnya sendiri yang distribusi CCBK AK. Jadi untuk transaksinya sih sebenarnya nggak terlalu bagus ya, cuman kalau secara teknikal ya ini sih pasti area support mungkin buat teman-teman yang mau entry, ya. Cuman hati-hati aja kalau misal besok Senin kok tiba-tiba IHSG nggak bagus dan BBRI ini langsung merah, ya jangan buru-buru buat average down lagi. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di area support, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Lihat di awal market berarti ini untuk saham Bank BRI, soalnya pas di area support untuk penutupan hari ini 4.100. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Hari ini nggak terlalu rame, tapi kita bahas ya, karena ya biasanya sih ini sejalan sama IHSG ya. Untuk BBCA ini hari ini naik 0,51% ke level 9.800 untuk BBCA, cuma secara teknikal belum bisa breakout, masih belum bisa breakout di atas 9875 ya. 9.875 itu masih jadi resisten terdekat untuk BBCA. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga sebenarnya nggak terlalu rame, walaupun asingnya NetBuy 37 M-an ya. Nilai transaksinya untuk kelas BBCA cuma 234, jadi sepi sih untuk BBCA hari ini. Kalau kita lihat transaksinya yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Yang masuk paling banyak BK-nya versi asing 42,5 M. Kemudian selain BK untuk aslinya yang masuk ada AK, KZ, ZB. Cuma setelah nilai ya masih nggak terlalu
gede, masih sedikit ya, jadi sepi untuk BBCA hari ini. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar ya, tapi yang masuk sebagian retail masuk ini di saham BBCA mungkin untuk besok Senin masih pantau level 9875 ini ya. Kalau belum bisa break di atas itu mungkin akan sideways dulu seperti ini. Ya mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya, nunggu IHSG-nya rebound. Ya mudah-mudahan aja awal tahun ya, soalnya ini window dressing nggak rebound sampai tanggal sekian, siapa tahu Januari efek bisa ngegas untuk untuk IHSG ya, khususnya saham-saham perbankan. Cuman lihat rupiahnya dulu. Kalau rupiahnya masih melemah agak berat mungkin untuk IHSG bisa rebound. Cuman kalau rupiahnya tiba-tiba menguat ya, siapa tahu ya, mudah-mudahan itu bertambah positif ke saham-saham di Indonesia. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBCA ya. Untuk sampai saat ini rupiahnya masih terus melemah, jadi BI-nya nggak menahan suku bunganya lah, nggak nurunin seperti The Fed ya. Kita tunggu aja kebijakannya gimana. Semoga aja sih rupiah menguat, semoga aja, kita ikuti untuk perkembangannya ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini untuk saham Bank Mandiri naik sih 0,87% ya ke level 5.800, cuman belum terlalu tinggi. Strata nikel juga masih belum bisa break di atas 5950 untuk hari ini. Kalau kita lihat transaksinya juga masih sepi untuk saham Bank Mandiri ya, 54 net buy untuk asingnya dan nilai transaksinya 267, masih sepi. BMRI, kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 27, ada yang akumulasi sih untuk asingnya, yaitu AK sebanyak 74,5 M ya. Selain AK ada YUBK yang masuk, tapi yang keluar juga ada untuk asingnya. Untuk transaksinya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didominasi oleh asing. Asingnya net buy, untuk lokalnya net sell. Sisik AZ ini versi lokal jualan. Untuk minggu depan sih semoga aja sih bisa uji resistennya ya. Untuk hari Senin mungkin masih pantau level 5950, ini resisten terdekat untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja sih bisa naik uji resistennya ini. Kalau bisa break di atas itu bagus, cuman kalau gagal breakout berarti ya sideways seperti ini kemungkinan ya. Untuk level harga saat ini sih sebenarnya untuk saham Bank Mandiri udah lumayan di bawah ya, bukan cuma Bank Mandiri aja, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI ya, itu udah koreksinya udah lumayan dalam. Jadi nunggu IHSG-nya rebound, kemungkinan untuk saham perbankan ikut-ikutan rebound. Semoga aja sih seperti itu ya. Tunggu aja untuk besok Senin gimana untuk IHSG. Kalau bagus, semoga aja itu awal yang bagus ya untuk tahun depan. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry untuk jangka panjang, disclaimer mau nyicil-nyicil harga saat ini, tapi kalau untuk scalpingan mungkin nunggu lebih volatile lagi ya, nunggu lebih ramai atau hectic. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri, pantau level 5950 untuk besok Senin. Semoga bisa uji resisten ini, breakout ya bagus. Kalau breakout ngejar 6300. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang hari ini koreksinya nggak nanggung-nanggung ya, 7% lebih, padahal berapa M ya tadi aslinya, nggak terlalu banyak sih. Strata nikel kurang bagus hari ini, tadi open cap atas, opennya di resisten 69, cuman langsung turun. Jebol support 65, sempat nyentuh supportnya di 62 dan ditarik naik ke level 63. Jadi ini mantul di area sini ya, 62. Semoga aja sih besok minggu depan nggak jebol di bawah 62, soalnya kalau jebol di bawah itu ada potensi untuk saham Goto ke 59 lagi. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Goto aslinya net sell 29M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Goto tanggal 27 didistribusi oleh YO ya. MG masuk
Kemudian untuk asingnya sendiri net sell itu yang keluar YUBK. Jadi YU versi asing dan YU versi lokal sama-sama distribusi. Cuman yang jualan paling banyak didominasi YU versi lokal. Yang nampung untuk lokalnya MG, PD, HD dan sebagian retail masuk ya. Kalau menurut saya sih untuk saham Gotoh masih ada potensi buat rebound ya, apalagi kalau kita ikuti perkembangannya. Kalau nggak asal itu ada BB sih yang akumulasi ya, ini belum keluar untuk BB-nya versi asing maupun lokal masih hold di saham Gotoh. Ini malah YU versi asing masih punya barang 420 M ini kalau kita cek dari awal bulan Desember ini, jadi mudah-mudahan masih ada potensi rebound. Soalnya kalau kita lihat BB rata-rata belinya di 75 untuk bulan ini, jadi floating loss posisi hari ini ya. Ya mungkin disclaimer buat teman-teman yang mau scalping kayaknya masih menarik ini untuk saham Gotoh. Siapa tuh tiba-tiba ngegas ke level 69 lagi atau breakout ke 74 lagi kan lumayan ya untuk potensi profitnya kalau bisa rebound seperti itu. Kalau menurut saya sih pantau aja level 62, siapa tahu minggu depan itu nggak jebol atau masih bisa bertahan di atas itu, malah nggak menutup kemungkinan bisa naik ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Gotoh. Semoga aja masih ada yang jaga harga ya di level 62 ini untuk besok Senin. Ya, pantau level 62, semoga nggak jebol. Kalau jebol di bawah itu ya udah, jangan buru-buru entry, tunggu di support selanjutnya 59. Mungkin seperti itu aja. Dan resisten terdekatnya di 65 ya buat patokan. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini sih naik, cuman nggak terlalu tinggi ya, 0,36%. Tadi pagi open gap atas sempat nyentuh resistennya di 290, gagal breakout turun lagi. Kalau kita lihat sih untuk transaksinya, coba untuk Telkom hari ini gimana? Hari ini aslinya masuk 45 M ya, sebenarnya lumayan banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini tanggal 27 Desember. Ini ada sedikit akumulasi oleh CC 59 M, ini CC-nya versi asing ya. Selain CC ada TP versi asing yang masuk juga lumayan banyak, 49,2 M. Kemudian di BB versi asing masuk 20,7 M. Untuk transaksinya didominasi asing ya untuk hari ini Telkom. Bukan hari ini aja sih, beberapa waktu terakhir kemarin juga asingnya udah mulai mendominasi di saham Telkom. Ya semoga aja sih pertanda bagus ya untuk saham Telkom bisa mulai rebound. Mungkin buat patokan untuk besok Senin ini aja ya. Kalau naik breakout di atas 2790 ya mulai ngejar 2880-an lagi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Untuk support tertekannya di 2740-an. Mungkin kalau nggak sideways seperti ini, semoga sih bisa naik dan breakout ya. Kalau melihat transaksinya udah mulai didominasi asing. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham AADI. Hari ini naik ya untuk sama ADI ya, tak kirain akan koreksi turun, ternyata malah breakout ya. Opennya pas di resisten tadi 7750, kemudian turun naik lagi. Ini naiknya lumayan tinggi loh, 5,83%. Coba kita lihat apakah ada yang akumulasi untuk saham ADI ya. Hari ini tanggal 27 asingnya mulai masuk, ini mulai entry ya, 21 M untuk hari ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham ADI ada AK yang akumulasi 16 M, ini AK-nya versi asing. Untuk lokalnya yang keluar didominasi retail ya. Jadi mungkin retailnya cut loss ini keluar ya, jadi harga sahamnya bisa rebound ya. Entah kenapa biasanya seperti itu memang ya. XL, YP, SQ, X ini net sell semua ya. Harga sahamnya naik, ditampung asingnya net buy. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik ini untuk saham ADI. Hati-hati aja untuk besok ya, kalau
kok hati-hati ya. Mungkin kalau di awal market masih bisa naik mudah-mudahan ya untuk sama ADI. Kalau mau scalping, target price-nya atau resisten terdekatnya ada di 8450. Pantau aja level ini resistennya. Bisa breakout di atas itu ngejar 9150. Cuman kalau gagal breakout ya hati-hati, itu kemungkinan yang udah ambil di bawah floating profit, taking profit nanti turun. Ya mungkin seperti itu untuk saham ADI ya. Buat patokan resistennya aja ini di 8450 untuk besok Senin ya. Kalau misal buat teman-teman yang tadi sempat ambil di area support, floating profit, dan kalau besok naik ya target price-nya di 8450 ini. Kalau gagal breakout diamankan aja. Cuman kalau berhasil breakout ya disclaimer, kalau mau nambah muatan semoga aja bisa naik lagi nguji 9150 ya. Pantau level 8450 ini aja untuk ADI besok Senin ya, minggu depan. Mungkin skenario-nya kalau gagal breakout akan sideways seperti ini, tapi kalau berhasil breakout ya siapa tahu retailnya keluar lagi dengan supply yang banyak ya, nggak menutup kemungkinan naik nguji 9150. Oke ya, itu untuk saham ADI. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya, yang masih di sini-sini aja, masih sideways ya, masih konsolidasi, pergerakannya masih nggak terlalu tinggi volatilitasnya ya. Ini dividen lagi tanggal 30 Desember. Kita coba cek ya untuk transaksinya. Asingnya keluar 25 M ya, asingnya terus keluar walaupun nggak gede-gede banget. Untuk Adaro hari ini yang masuk didominasi retail sih, hati-hati ya. Ini broker-broker lokal yang masuk ada MK, XL, plus M, PD, XI juga masuk. Untuk asingnya sendiri jualan. ZB, CC, TP versi asing net sell. Untuk minggu depan sih kemungkinan kalau menurut saya sih masih seperti beberapa hari terakhir nih ya. Mungkin masih akan sideways, volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk scalpingnya nggak terlalu menarik atau kurang tepat ya untuk Adaro kalau buat scalping kalau masih sepi. Kalau untuk swing sih disclaimer ya, yang sabar aja ya, siapa tahu bisa mantul naik atau bertahan di atas 2450 ya, nggak menutup kemungkinan gini untuk polanya. Cuman kalau sampai di bawah 2450 ya hati-hati aja sih. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih dijaga ya untuk saham Adaro ini di atas 2450 untuk beberapa hari ke depan. Soalnya kalau kita lihat dari awal apa ya, XDAT ya, dari pas bagi dividen waktu itu pasti ada KI yang nampung cukup banyak, ini 1,1 triliunan di level rata-rata beli 2200-an. Jadi 2200 mungkin itu bisa jadi patokan ya di sini floating profit ya. Jadi kalaupun jebol di bawah 2450 ya tunggu aja di 2200-an. Mudah-mudahan aja kalau KI belum keluar ya masih dijaga untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham Raja yang hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi, cuman turun lagi, koreksi 1,48% untuk hari ini ke level 2660 ya, 2660. Untuk saham Raja coba kita lihat ya, untuk transaksinya ini harganya udah cukup tinggi sih di level harga saat ini, cenderung sideways atau konsolidasi di harga atas. Kalau kita lihat transaksinya Raja hari ini aslinya keluar 5,6 M. Untuk kelas Raja ya hitungannya lumayan ramai sih untuk hari ini ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini tanggal 27 Desember, market maker utamanya AKAH, net sell 400-an juta ya, jadi scalping. Makanya ini versi lokal ya, jadi AKAH versi lokal yang ya AKAH asing sih, sorry, AKAH versi asing ya, scalping di saham Raja. Mungkin untuk besok Senin minggu depan pantau aja level ini 2630 itu support terdekatnya ya.
kalau misal masih bisa bertahan di atas itu sih mudah-mudahan untuk saham Raja ini bisa mantul naik seperti ini ya. Tapi kalau jebol di bawah itu ya tunggu di 2480, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Raja. Oke, itu untuk saham Raja ya. Mungkin ini aja dulu untuk transaksi saham Raja. Memiliki disclaimer, pantau level 2630 untuk besok Senin. Oh ya, untuk resistennya di sini lumayan tinggi di 3040. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini koreksi lagi, kemarin tanggal 24 koreksi, hari ini turun 1,42%, 1,62% ya. Kalau lihat trennya sih sebenarnya udah mulai bullish, jadi tunggu aja kira-kira akan mantul di level berapa. Kalau secara technical Fibonacci support terdekatnya di 10.225 ya, atau 10.200an ini. Pantau aja area sini untuk besok Senin, siapa tahu masih koreksi kan. Kemudian di area support ini ada tanda-tanda buat pullback naik ya. Disclaimer, kalau mau scalpingan mudah-mudahan skenario nya seperti ini ya, bisa mantul naik dan ngejar 12.500. Cuman kalau jebol di bawah 10.225 ya berarti tunggu di area support selanjutnya di 9475. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Cuan gimana. Tanggal 27 asingnya net buy lagi 25M. Jadi ketika koreksi di stay asing masuk ya. Jadi untuk saham Cuan ini kayaknya koreksi wajar sih. Kalau kita lihat hari ini tanggal 27 yang masuk dinominasi broker-broker asing ya, HZP, YU, CCAK, BK versi asing net buy. Untuk lokalnya net sell ya, lokalnya net sell aslinya masuk ya, mungkin seperti itu untuk saham Cuan ya. Kalau misal besok Senin masih merah di awal market atau masih turun, semoga aja mantul di area 10.200an. Oke, itu untuk saham Cuan. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.